Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas G. Di sini saya mau mempresentasikan review jurnal. Tujuan review ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Dan di sini saya sudah mendapatkan jurnal yang akan saya review dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan TOGAF ADM dengan studi kasus bagian pelayanan barang pada PT Pelabuhan Indonesia 2. Tahun pembuatan jurnal ini tahun 2019. Autor atau penulis Eriki Hariawan, Kemas Rahmat Saleh Wiharja. Reviewer saya sendiri yakni Muhammad Taufikur Rahman. Tanggal review tanggal hari ini 23 bulan Juni 2022. Tujuan penelitian jurnal ini untuk menyusun usulan strategi sistem informasi dan sebuah dokumen perencanaan yang disebut dokumen Information Strategic Plan atau dokumen ISSP. Subjek penelitian yakni PT Pelabuhan Indonesia 2. Metode penelitian TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Penjelasan tentang metodologi yang digunakan yakni TOGAF, The Open Group Architecture Framework, dengan bagian inti TOGAF yaitu TOGAF ADM, Architecture Development Method. Metode TOGAF yaitu ADM menyediakan serangkaian proses iteratif mulai dari menyusun arsitektur, transisi hingga mengelola proses realisasi arsitektur. TOGAF ADM terdiri atas 10 fase, ya seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, yakni ada preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, transformation system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management, dan requirement management. Namun, pada penelitian di jurnal ini hanya digunakan 5 tahapan TOGAF ADM, yaitu preliminary phase, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Fase preliminary. Dalam jurnal ini, pada fase ini dilakukan pengumpulan informasi yang berisi tentang penentuan framework, penggunaan prinsip-prinsip EA, dan pemanfaatan tools arsitektur. Arsitektur vision. Visi arsitektur berikut ini berisi tentang visi misi, tujuan bisnis, dan struktur organisasi. Hal tersebut didapatkan dari observasi hasil wawancara dengan stakeholder. Bisnis arsitektur, penentuan gap analisis dalam proses bisnis saat ini dan yang diusulkan setelah didapatkan data proses bisnis, kemudian dibuat sequence diagram berdasarkan kondisi yang ada. Dalam tanda kutip, existing. Pada fase information system arsitektur. Pada fase information system arsitektur dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Tidak terdapat perbedaan arsitektur data yang digunakan antara rancangan existing maupun target. Hal ini dikarenakan tidak dilakukan penambahan dan pengurangan data, namun mengubah fungsionalitas data. Hanya perubahan wujud data dari yang semula manual, dalam tanda kutip hard copy, menjadi otomatis, dalam tanda kutip soft copy. Fase yang terakhir yang digunakan dalam jurnal ini yaitu fase D, yaitu teknologi arsitektur. Pada fase ini dilakukan perencanaan arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat, teknologi yang diperlukan,
meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Hasil penelitian. Setelah melewati 5 tahapan tadi, dari preliminary sampai teknologi arsitektur, menghasilkan suatu hasil, yakni digunakannya EA Scorecard dalam pengukuran hasil perencanaan. EA Scorecard merupakan sebuah metode untuk mengukur kualitas sebuah EA. Cara pengukurannya berdasarkan pertanyaan mengenai 6 level abstraksi: contextual level, environmental level, conceptual level, logical level, physical level, dan transformation level terhadap 4 aspek enterprise, yakni business, information system, dan teknologi, atau lebih sering disebut Extended Enterprise Architecture Framework. Penilaian dengan menggunakan EA Scorecard ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan diisi dengan angka 0, 1, dan 2 untuk hasilnya. Maksudnya dari angka tersebut ialah apabila pertanyaan pada kuesioner diisi dengan angka 0, berarti bahwa pertanyaan tersebut tidak dijelaskan dalam buku perencanaan ini. Namun apabila diisi angka 1, berarti adanya kandungan dari buku perencanaan ini yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Namun data dan kandungan dari buku perencanaan ini tidak terdefinisi dengan jelas. Sedangkan untuk angka 2, berarti adanya kandungan dari buku perancangan ini yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, serta data dan kandungan dari buku perancangan ini terdefinisi dengan jelas. Jadi ketika pertanyaan diisi dengan angka 0, berarti pertanyaan itu tidak membawa hasil, atau pertanyaan tersebut tidak dijelaskan atau tidak termasuk dalam perencanaan ini. Maksudnya perencanaan ini yang akan direncanakan ini. Namun apabila diisi angka 1, berarti adanya kandungan dari buku perencanaan ini yang mampu. Ingat ya, yang mampu. Dan untuk pertanyaan yang diisi dengan angka 2 berarti adanya kandungan dari buku perencanaan ini yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, bahkan terdefinisi dengan sangat jelas, berarti mendukung, sangat support. Baik, lanjutnya. 1. Diciptakan rancangan EA target dari arsitektur menggunakan sistem pelaporan proses bisnis bagian pelayanan barang pada PT Pelabuhan Indonesia. 2. Cirebon dengan adanya beberapa perubahan pada arsitektur bisnis sistem pelaporan yang diakses secara langsung oleh manajer operasional. Arsitektur aplikasi, perencanaan sistem informasi mandiri, dan arsitektur teknologi, perencanaan pengadaan sistem database mandiri. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan EA Scorecard, hasil maturity yang dihasilkan adalah 76,06% dan 76,78%. Hasil ini menandakan bahwa rancangan arsitektur yang dihasilkan sudah cukup baik, namun angka ini masih harus ditingkatkan dengan cara melengkapi beberapa komponen yang belum ada, seperti misalnya critical success factor dan key performance indicator. Selesai sudah review jurnal kali ini dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sadar bahwa review jurnal saya masih belum sempurna. Jadi mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.